warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anton Hartono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Klayan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Parman. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 2 Klayan. Betul nggak Pak Parman? Betul. Oke, Assalamualaikum Pak Parman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Anton. Alhamdulillah ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Siap. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, Pak. Siap. Oke. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Pak. Sebelum nanti Bapak melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Pak Parman. Ya. Oke, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, terima kasih Pak Anton. Ya. Diberi kesempatan untuk diobservasi. Ya. Nah, nanti yang diambil adalah mata pelajaran IPAS. Tujuan pembelajaran nanti pada bab 6 ya, nanti yang diambil pembelajaran IPAS pada bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Indonesiaku Kaya Raya ya. Ada topik A. Topik A. Yang mana tujuannya adalah pertama menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta mengidentifikasi kekayaan alam. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikannya terhadap kekayaan Indonesia. Oke, sudah saya catat ya. Tentang tujuan pembelajaran yang Pak Parman ingin capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi untuk area pengembangannya? Di antaranya mengenai penggunaan media. Penggunaan media. Media penyampaian. Yang pertama berupa teks book atau buku paket, dan yang kedua dari media audio visual, yakni dari YouTube. Audio visual ya. Pembelajaran saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Jadi strateginya apa Pak Parman untuk strategi rencana pembelajarannya? Strateginya menggunakan metode dan model pembelajaran inquiry, metode inquiry ya, diskusi, kemudian presentasi. Berarti metode pembelajarannya yaitu inquiry ya. Oke, baik Pak. Jadi rencana yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasi dan integrasi dengan pembelajaran sosial emosional begitu. Dengan metode atau strategi pembelajaran inquiry gitu. Iya. Yang ingin dicapai. Insya Allah. Iya. Oke. Ini saya catat nih Pak Parman. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Media yang digunakan ya diantaranya tadi ya media berupa audio visual ya. Audio visual. Yaitu menggunakan Infocus,
Audio visual menggunakan infocus ya. Iya. Kemudian ya speaker, pengeras suara. Nah, kira-kira kapan nih Pak Parman akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah Ya, hari ini. hari ini. Hari ini Ya. oke ya. Di hari ini ya sekitar jam 9-an mungkin ya. Oke? Oke. Uh-uh. Oke, baik. Jadi nanti hari ini sekitar jam 9 ya Pak Ya. Parman. Saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Pak Parman. Siap. Oke. Ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya. Jadi yang didapat adalah bahwa nanti pelaksanaan pembelajaran akan dilakukan observasi, diamati ya, oleh Pak Anton. Oke, baik Pak Parman, terima kasih untuk kesempatannya dan Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Siap. ini jam 9. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 5A, apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Tuan Gina. Ajab. Kenapa nggak masuk kata sahabatnya? Kalau Gina? Kita doakan semoga yang sakit lekas sehat dan yang ada keperluan Allah lancarkan. Amin. Baik anak-anak, kita masuk pada pelajaran IPAS ya. Pada bab 6. Nah, di meja sudah ada buku paket. Silakan anak-anak buka bab 6 ya. Nah, baik. Ya, sudah buka? Baik, kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa. Pada Ryan, mangga di Baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai bab 6 yang kemarin ya sudah mengenal. Kita lanjut pada topik A. Ya, silakan anak buka halaman 162. Ya, anak. Topik A, bagaimana bentuk Indonesia itu? Ada pertanyaan ini.
Apa fungsi peta? Bagaimana letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia? Apa saja kan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Dan mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris? Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta. Yang keduanya, anak-anak dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Baik, sekarang anak coba amati di halaman 192 ya, amati dan anak simak video yang Bapak putar ya. Cukup ya. Nah, pada peta tersebut apa yang ada informasi apa pada peta tersebut? Di antaranya nanti lihat peta itu apa peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Baik. Kemudian ada apa lagi yang tadi ada gambar simbol, namanya apa? Legenda, ya yang di sini. Nah, yang warna, warna, ya ada kotak, ada warna biru, ada warna hijau, ya. Nah, itu keterangannya ada pada legenda. Baik, coba ini anak amati ya, dilanjut sambil baca. Ini pada peta. Ya, coba amati gambar peta Indonesia.
Selanjutnya, nah ini bersama teman kelompok diisi masing-masing ya. Ya, teman-teman kelompok. Ya. Setelah mengamati video YouTube dan dari buku, nah silakan anak-anak bersama teman kelompok jawab pertanyaan. Ya. Waktunya berapa menit? 30 kelamaan atau enggak? Ya, silakan. 15 menit dari sekarang ya. Ya, waktunya bahas ya. Coba pertanyaan pertama, berada di sebelah tenggara benua apa ya Indonesia? Benua apa? Tuh. Benua Asia ya. Kita dari kamu sini. Nomor 2. Kok baca dan jawabannya. Indonesia berada di antara dua benua. Benua apa saja itu? Benua apa? Benua apa? Jom. Benua apa tadi? Berada di Indonesia berada di antara dua benua. Benua apa saja itu? Benua Asia dan benua Australia. Ulang lagi, benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Benua Asia dan benua Australia. Ya, baik. Lanjut coba nomor 3-nya dibaca. Ya, bagian. Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik anak, selanjutnya kita bersama kelompok ya. Kelompoknya maju ke depan. Nah, sekarang sini ya. Jadi, kita bahwa Indonesia ini bukan dengan negara monolitik dan negara agraris ya. Nah, sekarang anak bersama kelompok pilih di antara dua ya, agraris atau maritim. Ya. Silakan yang menang apa? Siapa yang pilih maritim? Ya, baik. Ini. Ya. Kemudian, ya. Ya, silakan bersama teman kelompok ya. Ya. Ini petunjuknya, petunjuk tugasnya. Ya. Sedikitnya baca petunjuknya. Ya. Baik, waktunya cukup ya. Saatnya untuk mempresentasikan hasil kajiannya. Dimulai dari kelompok mana dulu? Gak maju dulu. Ya, gak punya sih. Sekarang maju semuanya. Sini. Ya, sini semuanya. Ini kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok
kelompok agraris siapa? Ya, enggak. Tanya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kondisi yang misalnya apakah Indonesia bisa disebut dengan negara maritim atau Baik anak, pemaparan sudah kita lalui. Nanti karyanya dipajang ya di tempat yang bagus. Ya. Baik anak, kita simpulkan bahwa Indonesia dikenal negara agraris. Dengan alasan apa? Disebut agraris. Ya, Masa, silakan Masa. Indonesia bisa disebut negara maritim dan agraris ya. Nah, disebut negara maritim dengan alasan apa? Ya. Kemudian kalau disebut agraris, apa Gibran? Enggak, disebut negara agraris karena apa? Karena memiliki apa? Untuk selanjutnya anak-anak baca untuk pertemuan berikutnya ya, topik B. Pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Kembali Ryan. Kami doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Anton Hartono, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Saya masih ditemani oleh Pak Parman sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Adriansah sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak Adriansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Parman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah hari ini baik, Baik. sehat walafiat. Oke. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Parman terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, mangga silakan Pak Anton. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Parman, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, secara keseluruhan berjalan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya, berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, baik. Area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran bab 6 ya, dengan tujuan peserta didik dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai pertama dapat memperdalam pengetahuan murid dengan menggunakan media audio visual atau YouTube. Yang keduanya dapat mengetahui keaktifan siswa dan pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, pembelajaran yang berdiferensiasi dan integrasi 5 KSE. Oke, artinya area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Betul. Kemudian strategi yang disiapkan tadi yakni dengan menggunakan strategi inquiry learning. Inquiry learning. Diskusi dan presentasi dari perumusan hipotesa dengan data yang ada. Oke. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan oleh di dalam kelas atau belum? Secara umum sudah. Ini dengan diperlihatkan anak-anak fokus memperhatikan audio visual yang ditampilkan. Namun ada juga ya sedikit kekurangan. Barangkali media YouTube tadi penampilannya agak cepat. Ya, sehingga anak juga membacanya ya kurang tertangkap penuh. Oke. Baik ya, sudah dilakukan dan berjalan dengan baik dan sudah sesuai. Namun masih ada kekurangan menurut Bapak Parman itu tadi ya. Menurut Bapak, apa sih kekurangan yang mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, yang tadi disebutkan pada media YouTube itu penayangannya agak cepat, sedangkan kecepatan membaca anak ini belum seluruhnya membaca lancar cepat. Jadi tulisan yang ada dalam YouTube itu belum tertangkap secara sempurna. Belum berarti belum mengamati secara ya belum terbaca sempurna. Terbaca sempurna ya karena tadi kendalanya atau hambatannya. Baru berapa detik kemudian ganti tulisan Slide lagi, gitu. ganti slide lagi. Gitu. Nah, ini barangkali kekurangannya itu agak cepat pemutarannya. Terus kalau pembagian kelompok seperti apa? Apakah pembagian kelompok ini merata berdasarkan apa? Ya berdasarkan dengan pertama pertimbangan kedekatan. Kedua, satu ambil sebagai ketua, pilih teman yang dekat dengan anak sekalian. Pilih 2 orang waktu itu yang dekat sudah. Terus kemudian dari anggota ini silakan pilih ketua yang ini bergabung dengan ketua siapa. Artinya pengelompokan ini keanekaragaman.
Jadi bukan karena pilihan, tapi ini berdasar ya sistem gitu ya. Adanya apa namanya tuh? Merata. Iya. Oke. Jadi untuk strategi pengelompokan itu tadi yang Bapak sebutkan pada saat pembelajaran itu berarti membuat siswa itu atau murid itu merasa nyaman ya Pak ya? Nyaman dengan ya, kegiatan ada belajarnya. kedekatan. Oke. Seperti misalkan kalau gaya belajarnya seperti apa Pak? Seperti yang gaya belajar anak, contohnya visual. Ya, gaya belajar ada dalam kelompok tersebut kan ada yang suka bergerak gitu ya atau kinestesis. Kemudian ada yang suka melihat visual. Ya. Kemudian Ya, ada juga yang ini audio, ya auditori ya. auditori. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dengan dari yang kemarin ya Pak ya. Amin, insya Allah. Saya tunggu nih nanti cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Ya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah nanti pada hari Senin tanggal 18 Maret. Oh iya iya. Untuk waktunya Setelah upacara hari Senin. ya, berarti akan secepatnya ya, mungkin setelah PTS ya Pak? Ya, setelah Ini ya, karena minggu ini kan sudah menghadapi PTS, sedang melakukan proses penilaian tengah semester. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Adriansyah sebagai pengajar praktek untuk melakukan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Parman. Ya, tadi proses coaching pasca observasinya berjalan dengan lancar. Terus indikator tirtanya memang tercapai. Tadi sudah tujuannya seperti apa sudah disampaikan sama Pak Parman. Terus indikasi atau indikator permasalahannya apa saja tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Karena slide-nya terlalu cepat ya. Terus videonya terlalu cepat. Jadi anak-anak untuk menangkap itu sedikit kesusahan. Tadi sudah ada indikator permasalahan. Terus solusi alternatif. Mungkin yang saya berikan umpan balik adalah ketika Pak Anton ingin menggali solusi alternatif, kalau bisa Pak Parman ini mengeluarkan kompetensi yang ada di Pak Parman tadi. Mungkin dengan cara apa nanti saya akan belajar dengan teman sejawat masalah IT, jadi bisa diperlambat atau dipercepat nanti videonya gitu. Jadi ada kompetensi Pak Parman yang keluar oleh pertanyaan-pertanyaan bebobot dari Pak Anton tadi. Intinya seperti itu. Jadi nanti ketika diberi pertanyaan nanti akan keluar beberapa solusi alternatif. Ya, apakah belajar sama teman sejawat atau nanti belajar mandiri di YouTube atau nanti ada opsi A, B, C, D gitu Pak. Jadi keluarlah solusi alternatif. Tapi untuk keseluruhan sudah sangat bagus karena sudah ada solusi yang diberikan oleh Pak Parman dari Pak Parman sendiri. Munculnya motivasi internal, terus tadi komitmen untuk melakukan perubahan sudah ada, tanggung jawabnya untuk melakukan perubahan sudah ada. Intinya secara keseluruhan sudah ada. Gitu aja Pak Anton, terima kasih Pak Parman, terima kasih Pak Anton. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adriansyah, terima kasih banyak atas umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi di kelas. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Adriansyah, kepada Pak Parman, ya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.